anak kita. Hal ini untuk membantu mendeteksi dini jika ada masalah pertumbuhan dan memungkinkan intervensi yang lebih tepat jika ada masalah pertumbuhan itu tadi pada anak kita nggih. Untuk yang kedua itu tentang peningkatan gizi. Posyandu itu memberikan penyuluhan juga nggih tentang misalnya ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, atau yang sekarang ini di bulan Agustus ini pemberian vitamin A ya. Terus manfaat posyandu juga dan aksesnya mudah nggih. Posyandu itu merupakan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat terutama di pedesaan nggih. Perkotaan juga sama nggih Mas nggih, sebenarnya sama nggih. Ini memudahkan orang tua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anak-anak, khususnya untuk anak 0 sampai 5 tahun nggih. Terus pemberdayaan masyarakat juga. Karena ini kan melibatkan kader nggih. Jadi kader itu memberikan pelayanan kesehatan, memberikan penyuluhan pada ibu dan balita. Seperti itu Mas. Oke, ini juga melibatkan beberapa kader-kader, biasanya diambilkan perwakilan dari RT ya Bu ya? Oke, dari warga sehingga semuanya juga ikut terlibat tentunya. Nah, ini yang cukup menarik Mitra Pas. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa komentar juga di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Silahkan bisa bergabung di sana Mitra Pas. Karena kami juga live menggunakan audio visual, Anda bisa menulis di sana, kemudian linknya bisa Anda share Mitra Pas ke rekan-rekan atau ke ini ya, ke grup RT, RW, grup PKK juga boleh, silahkan bisa bergabung. Anda bisa juga masuk melalui WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Perlu saya ingatkan bahwa siaran ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan rekan-rekan dari DPC Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang memang terus memberikan edukasi kepada kita. Semoga saja kita semakin sehat. Tidak hanya temanya tentang anak sebetulnya ya, umum tentang gizi baik untuk masyarakat umum, dewasa. Kebetulan saja sore kali ini kita membahas tentang yuk pantau tumbang atau tumbuh kembang anak di posyandu. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Jadi pastikan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati. Dan masih ada saya Rifanili sore kali ini. Ada juga narasumber kita, ada Ibu Wahyu Puji Lestari, ahli media gizi, dan Ibu Lisa Kusumaningrum, sarjana gizi. Beliau berdua ini adalah ahli gizi dari Puskesmas Jaken Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang yuk pantau tumbuh kembang balita di posyandu. Nah, tadi sudah di-spill nih awal-awal, ada 2 poin. Silakan bisa dilanjutkan kembali Bu tentang kaitannya tentang yuk pantau tumbuh kembang balita di posyandu. Monggo silakan. Ya, tadi kan tentang tumbang ya. Apa sih bedanya tumbang? Tumbang itu kan pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi kalau untuk pertumbuhan itu merupakan adanya pertambahan ukuran. Jadi kayak tingginya, ukuran kepalanya, berat badannya. Terus apa sih bedanya sama perkembangan? Kalau perkembangan itu adalah adanya pertambahan kemampuan. Misal anak itu sekarang udah bisa tengkurap, terus sudah bisa berdiri ataupun merangkak. Karena salah satunya misalnya, kalau makanya perlunya adanya kita ada pemantauan tumbuh kembang di posyandu, itu salah satunya untuk mengetahui atau sebagai deteksi dini adanya masalah kesehatan. Ya tadi misalnya sebagai salah satunya untuk pencegahan adanya stunting, karena dengan stunting atau kenal ya Mas apa itu stunting? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat dicegah dengan pemantauan tumbuh kembang yang tepat di posyandu. Terus apa sih kegiatan untuk tumbuh kembang di posyandu? Yang pertama itu biasanya kalau di kita itu posyandu ada namanya langkah-langkah. Di langkah pertama biasanya ada pendaftaran dulu. Langkah kedua itu kita lakukan penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Biasanya anak-anak itu ada 3 hal itu. Terus sekarang ini di posyandu alat-alatnya sudah sangat memadai. Untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun kita bisa menggunakan berat badannya menggunakan baby scale. Terus untuk panjang badannya menggunakan infantometer. Terus kalau untuk anak-anak di atas 2 tahun
kita ada alat berat badan, terus juga stadiometer. Terus langkah selanjutnya ada langkah ketiga, kita lakukan pencatatan. Pencatatan di situ kita bisa tahu bagaimana plot sesuai usianya. Misalnya anak usia 2 tahun itu seharusnya kenaikan berat badannya itu berapa, tingginya berapa. Terus harusnya anak 2 tahun itu sudah bisa apa. Lah di posyandu itu kita bisa tahu perkembangan tumbuh kembang anak tersebut. Terus habis itu nanti di langkah selanjutnya adanya penyuluhan. Jadi anak-anak yang mempunyai keterbatasan ataupun keterlambatan, biasanya kita lakukan evaluasi atau tindak lanjut. Untuk anak-anak yang tidak bisa kita tindak lanjut pada saat itu juga biasanya kita bisa rujuk ke puskesmas ataupun juga ke rumah sakit. Terus di langkah selanjutnya itu ada yang langkah terakhir itu yaitu pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan pada balita. Jadi sebenarnya dengan adanya kenapa sih kok harus rutin ke posyandu, yaitu salah satunya untuk deteksi dini dan untuk pencegahan adanya keterlambatan pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Oke. Dan ini semua terdeteksi karena ketika pertemuan di posyandu ini tercatat semua di buku PING apa? Buku KIA. Buku KIK ya Mitra Pas, sehingga KIA maaf buku KIA, sehingga ketika ada non sewu ya dalam tanda kutip kelainan ini langsung terdeteksi ya, sehingga di situ ada langkah-langkah. Kira-kira kalau stunting masih PR kita bersama ya. Kita masih dikejar target Mitra Pas karena memang sesuatu hal yang berkaitan tentang gizi ini kita kalau ketinggalan atau bermasalah dengan stunting, kita akan kalah dengan bangsa-bangsa yang lain yang badannya lebih sehat-sehat, lebih keker, gede dua lah. Kita nanti kalau stunting kan bahaya ya. Dan ini yang tentunya diperhatikan oleh pemerintah, sehingga banyak program-program yang sekiranya nanti bisa membantu, kemudian juga secara gizi ini masyarakat lebih sehat kembali. Nah, tetapi sekarang kalau di posyandu tidak hanya untuk balita saja Ibu ya, ada ibu-ibu juga harus kesehatannya harus terjamin juga. Makanya ketika daftar ini kan setelah anaknya daftar, ibunya kemudian daftar cek darah, kemudian ini darahnya terlalu rendah ataukah ketinggian, ini semua terdeteksi semua, jadi semuanya sehat ya Bu ya? Iya. Ada namanya itu ILP itu. ILP ya Bu ya? Yang untuk dewasa ILP? Iya, integrasi layanan pembinaan siklus hidup, semua siklus hidup. Ya, makanya ketika ibu-ibu bermasalah secara kesehatan juga terdeteksi di sana ya Bu ya. Oke. Ini pokoknya jangan sampai absen ya Bu ya kalau misalkan ada posyandu. Kalau dulu posyandu kan sering dinafikan, alah anak saya nggak posyandu nggak masalah. Tetapi sekarang lu rugi loh kalau nggak posyandu ya Bu ya. Karena kalau misalkan seperti yang tahu bulan-bulan ini ada program vitamin A, kalau nggak kebagian, waduh repot ya Bu ya. Karena kaitannya kalau hal yang berkaitan tentang kesehatan anak tidak terdeteksi sejak dini, ini juga jatuhnya nanti repot, harus dokter spesialis Bu, dan itu mehong ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Masih banyak kali ya Bu ya yang nanti kita akan berikan. Ada apa lagi Bu yang nanti kita berikan kepada Mitra Pas nih kira-kira nih? Tadi kan tumbuh kembang ya. Banyak hal pokoknya, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati. Mitra Pas, ada saya Rifanili. Inilah Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Kami membahas tentang yuk pantau tumbuh kembang balita di posyandu bersama narasumber Ibu Wahyu Puji Lestari Alimadia Gizi dan Ibu Lisa Kusumaningrum Sarjana Gizi dari Puskesmas Jaken Mitra Pas ya. Dan tumbuh dan kembang ternyata tadi sudah ada disampaikan ada perbedaan ternyata Mitra Pas ya, dan ini sekiannya memang harus tercatat ya. Kalau tidak tercatat kita sebagai orang awam tentu tidak tahu ya anak-anak saya ini normal ataukah tidak, wajar ataukah tidak tumbuh kembangnya. Yang tahu kan medis Mitra Pas atau dalam hal ini memang ahli gizi. Dan kalau memang di posyandu ini kan tidak hanya ahli gizi ya Bu ya, di sana ada tim ahli gizi, ada Bu bidan kesehatan, kemudian juga macam-macam di sana ya. Oke, kalau misalkan tidak datang ke posyandu ya rugi ya, karena memang kita tidak akan mengetahui perkembangan anak kita ini normal ataukah tidak, ini kira-kira perlu apa ataukah tidak. Nah, tadi sudah dipaparkan beberapa hal tentang tumbuh kembang.
yang berkaitan tentang posyandu, misalkan yang lain bisa disampaikan kepada Mitra Pas, Bu, karena memang terkadang juga kita terlewat ya atau kurang memahami mohon pencerahannya, Bu. Apa nih kira-kira yang akan disampaikan, monggo? Untuk yang kehadiran di posyandu emang kita saat ini emang nggih Mas rada menurun nggih. Jadi emang kita harus opiai nggih biar masyarakat itu terutama untuk ibu balita itu lebih sadar bahwa penting sekali untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan anaknya nggih. Sering yang kita jumpai di lapangan juga nggih. Misalnya kan itu mereka datang ke posyandu tapi mereka kurang paham juga tentang grafik pertumbuhannya di situ. Jadi kan kita di situ nanti ada di pencatatan ya. Di pencatatan itu nanti kita dievaluasi grafiknya, kita plotting seperti itu, nanti kita sampaikan kalau misalnya ibunya itu kurang paham Jadi disampaikan ini anak ibu kurang berat badannya seperti itu. Ini kita kasih masukan, kasih konseling seperti itu Disarankan untuk ngobrol memang ya Bu ya di situ ya. Namanya juga konseling ya, ngobrol sama tim ya Bu ya. Emang kita sekarang pemberdayaan nggak harus petugas kesehatan saja yang mampu memberikan penyuluhan kader juga diharapkan mampu untuk memberikan penyuluhan gizi terutama untuk balita yang memang standar berat badannya itu kurang Jadi kadang memang kita temui juga Mas Ngon Sewu di lapangan itu emang kadang kader kan mungkin ya nggak ada yang SDM-nya Ngon Sewu itu kan emang kadang kurang memberikannya kurang bagus. Jadi kadang mungkin ada yang rada galak seperti itu, ibu mungkin makan opo kok gak naik berat badannya, mungkin ada ibu yang tersinggung, akhirnya bulan berikutnya mereka tidak datang lagi ke posyandu seperti itu. Jadi emang komunikasi antara kader dengan ibu itu harus baik Oke. Dan nanti pelan-pelan akan insya Allah akan cair ya Bu ya. Oke. Karena ini juga cukup penting, masyarakat juga butuh ya, karena memang kalau tidak ke posyandu nanti kita akan, apalagi kan balita bawah 5 tahun Mitra Pas, kita sebagai orang awam juga ada beberapa hal yang terlewat. Terkadang ini anak saya lingkar kepalanya juga diukur, tinggi badan dan seterusnya. Ini normal ataukah tidak? Karena itu kan nanti membutuhkan rumus-rumus ya. Yang mengetahui itu ya ahli gizi dan bidan tentunya tim kesehatan ya Mitra Pas ya. Dan karena memang ketika kita ke posyandu harapannya ketika ada, mohon maaf ya, ada deteksi dini anak-anak ini kok kurang apa, itu sudah ketahuan ya Bu ya. Karena kalau nanti kita berobat langsung, wah berat juga ya Bu ya. Iya. Memang pertama kita harus kasih pemahaman dulu pada ibu kalau ini anaknya ibu itu misalnya umur kurang dari 1 tahun, penambah berat badannya berapa, namanya KBM, kenaikan berat minimum harus berapa. Kadang mikirnya begini, misalnya dia berat badannya itu 12,1, terus bulan berikutnya 12,2, berpikirnya ibu itu naik padahal itu belum sesuai itu tadi KBM rumus ya. Kenaikan berat minimum. Nah, itu harus kita sampaikan jadi tidak sampai grafiknya itu menurun gitu sampai dia di bawah garis merah Oke. Nah, kalau diberitahu anaknya bermasalah Bu karena ini tidak sesuai dengan grafik, ya jangan marah ya Bu ya. Nanti marah terus mutung repot ini Bu ya. Penyampaiannya juga emang harus yang itu tadi, jangan sampai menyinggung si ibu karena sudah mau datang ke posyandu itu sudah bagus Untuk saat-saat ini ya. Tetapi bagi yang membutuhkan ya dia malah berterima kasih kepada ini ya, kepada yang punya program ya. Karena memang sudah ketahuan, oh ternyata anak saya ada masalah di sininya. Karena masyarakat kita ini kan masih repot ya Bu ya. Artinya untuk memahami hal-hal yang detail, termasuk juga kita berbicara tentang gimana caranya untuk mengkonsumsi sayur. Nah, sayur itu beberapa masyarakat masih mengira bahwa yang diminum itu dudoe Bu, bukan daunnya ya. Bukan daunnya. Nah, karena menurut mereka kan sudah digodok, sari-sarinya kan masuk ke air, makanya diuyup saja. Apa kuahnya atau dudonya sudah selesai, nggak usah daunnya. Padahal yang dibutuhkan daunnya ya Bu ya. Iya betul. Bukan kuahnya atau bukan dudonya. Nah ini repot juga. Nah ada beberapa hal Mitra Pas yang nanti bisa diobrolkan sebetulnya dengan tim ya. Dan Mitra Pas juga tidak perlu untuk marah ketika ditemukan anaknya, oh anaknya kok kurang gizi, oh ngenyek, ini tak kasih makan bener-bener loh kan gitu. Ada yang seperti itu ya Bu ya. Iya banyak sekali seperti itu Karena memang mungkin makanannya sudah bagus ya Bu ya. Cara cara penyajiannya mungkin kurang tepat. Karena kalau anak-anak sekarang kan
balita di bawah 5 tahun ya Bu ya, itu sudah sebagian yang minum kopi Bu. Diberikan kopi sama orang teh, tuanya. Terutama itu yang teh itu banyak sekali. Gitu. Kemudian cara makannya juga, mohon maaf ya Bu ya, ada yang kurang tepat. Habis makanannya sudah bagus ya, daging-dagingan. Kemudian juga bergizi tinggi, dagingnya sudah mahal. Tetapi begitu makan daging-dagingan langsung dimimii teh anget. Nah ini kan kurang pas juga. Itu nggak boleh Bu ya, seperti itu. Harus ada jeda 1 atau 2 jam ya, supaya khasiat atau vitamin-vitamin dan hal-hal yang bagus untuk tubuh yang ada di daging ini tercerna bagus oleh tubuh dan anaknya semakin sehat ya. Nah kalau diterus-teruskan kan percuma, beli dagingnya mahal-mahal, habis itu terus minum teh, akhirnya kan tidak maksimal terserap oleh tubuh. Makanya anaknya ketika dicek ada masalah di posyandu, kurang kurang tinggi lah, kurang mekar lah dan lain sebagainya. Oke. Nah, ada yang sudah bergabung ini di 085277999101. Ibu Wahyuni ini menanyakan tentang semoga aja ada kaitannya ini tentang pertumbuhan balita. Apakah kita sebagai orang tua yang tidak sempat ke posyandu karena posyandu sekarang jadwalnya ada yang pagi Bu, karena saya juga kerja, yang ngantar tidak ada, apakah bisa kita ukur sendiri? Nah ini cukup menarik ini, ngukur sendiri kalau orang awam caranya piye ini, karena ada aturan mainnya ya Bu ya, ada teorinya, nanti akan kita bahas. Bu Wahyuni ya yang sudah bergabung, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Kami akan rehat sejenak. Pertanyaannya nanti akan kami bahas setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pati di program Ruang Gizi ya. Hasil kerjasama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan kita membahas tentang yuk pantau tumbang atau tumbuh kembang balita di posyandu bersama Ibu Wahyu Puji Lestari, Ahli Madya Gizi, dan Ibu Lisa Kusumaningrum, Sarjana Gizi dari Puskesmas Jaken Mitra Pasya. Dan untuk yang tadi sudah bergabung, Ibu Wahyuni ini menanyakan tentang, ini memang dilema ya Bu ya, karena memang masyarakat kita kan justru yang laku di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat kerja ini kaum hawa ini. Laki-lakinya susah Bu untuk masuk ke pabrik, sementara kalau kita kerja di pabrik konsekuensinya cuti lahiran juga cuman seperti itu ya, kita tahu sendiri. Kemudian kalau di jadwal ya mau tidak mau harus kerja, nabraklah dengan jadwal posyandu sehingga tidak bisa datang. Nah bagi masyarakat awam ini gimana nih? Apakah memungkinkan untuk mengukur tumbuh kembang secara mandiri? Ini kan repot, padahal itu kan ada aturannya ya Bu ya, ada bahkan ada alat-alat tertentu ya Bu. Ini gimana Bu? Mohon pencerahannya, monggo Bu. Nah kalau sekarang ini Mas, di posyandu itu setelah kegiatan ada balita-balita yang tidak hadir di posyandu, itu ada kegiatan sweeping. Jadi mendatangi balita-balita yang tidak hadir. Cuma kadang ibu kader itu kan nggak tahu siapa aja gitu kan. Nah boleh itu kalau pas ibunya itu tidak bisa hadir, bisa langsung melaporkan ke kadernya. Karena kalau nggak ke bidan desa terdekat gitu, nanti pasti akan dikunjungi ataupun harus hadir ke tempat terdekat. Jadi tetap bisa melakukan penimbangan itu tadi. Terus kalau misal kok ndelalah masih tidak bisa, selama dia masih mempunyai alat terstandar ya tadi, misalnya anak usia 0 sampai 2 tahun itu dianjurkannya pakai infantometer, diukurnya menggunakan terlentang. Terus pengukuran berat badannya dianjurkan pakai baby scale. Selama masih punya itu tidak masalah, karena pengukuran tinggi badan juga berat badan tetap dianjurkan sesuai dengan standar dari Kemenkes itu tadi. Gak bisa dikira-kira, gak bisa ya Bu ya, bisa. Orang awam gak bisa Mitra Pas ya. Tapi ya ada tembungnya dan juga ada inisiatif ya, karena kita yang butuh sebetulnya, masyarakat yang butuh. Sebetulnya tetap terlayani ya Bu ya, tetapi mandiri datang untuk mendatangi ibu bidan. Biasanya ibu bidan juga ngantor atau buka prakteknya kan di rumah ataupun biasanya di kelurahan sudah disediakan tempat ya Bu ya, di beberapa desa seperti itu. Soalnya sekarang alat kan udah diteroping per pos, jadi mungkin di dekat rumahnya tetap ada pos terdekat, jadi bisa aksesnya lebih mudah sekarang buat datang
minta tolong ibu kadernya buat ngukur, itu biasanya sudah berkenan. Soalnya sekarang ada kegiatan sweeping, jadi anak-anak balita yang tidak hadir itu bisa dikunjungin dan dilakukan pengukuran oleh bu kader. Oke, jelas Mitra Pas ya, tetap terlayani. Iya, ya. tetap terlayani. Oke, Mitra Pas ya. Tetapi lebih baik ya memang datanglah ke posyandu ya, kalau pas tidak ada jadwalnya. uzur. Iya. Silakan datangi. Karena cukup penting loh Mitra Pas ya, karena nanti kita akan tahu kekurangan putra putri kita ini sejauh mana dan apa yang harus dilakukan ya. Karena gizi nggak bisa main-main. Memang untuk 1-2 bulan nggak begitu kentara ya Bu ya. Ini kurang apa? Tetapi ketika dewasa, nah ini dia yang jadi masalah ya. Oke, cukup jelas Mitra Pas ya, Bu Wahyuni sudah cukup jelas ya. Dan pasien tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati Mitra Pas. Program ini memang didesain Anda bisa berdialog, berdiskusi bersama pakar narasumber. Dalam hal ini adalah ahli gizi Mitra Pas, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Kebetulan kita membahas tentang yuk pantau tumbang tumbuh kembang balita di posyandu. Bersama ahli gizi ada Ibu Lisa Kusumaningrum, sarjana gizi, juga Ibu Wahyu Puji Lestari, ahli media gizi dari Puskesmas Jaken. Dan kami rehat sejenak, tetap bergabung, masih ada satu sesi lagi. Dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Jangan pindah channel Mitra Pas. Mitra Pas masih bersama saya Arif Vanili. Inilah program Ruang Gizi Mitra Pas ya. Di program ini memang didesain Anda bisa mendapatkan informasi-informasi penting seputar gizi. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan DPC Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang memang anggotanya tersebar ya. Ada yang mengabdi di Dinas Kesehatan, di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, memberikan edukasi kepada kita Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini bahasanya adalah yuk pantau tumbang atau tumbuh kembang balita di posyandu bersama Ibu Wahyu Puji Lestari, ahli media gizi, dan Ibu Lisa Kusumaningrum, sarjana gizi dari Puskesmas Jaken sore kali ini. Bu, kita kan sudah di penghujung acara nih. Sebelum kita pamit mungkin ada beberapa pesan kepada masyarakat supaya harapannya lebih sehat lagi ya Bu ya. Monggo Bu, monggo. Kami harapkan anjuran kami dari Dinas Kesehatan memang untuk datang setiap bulan secara rutin ke posyandu Karena apa? Untuk deteksi dini masalah kesehatan Dengan rutin datang ke posyandu, masalah kesehatan pada anak akan terdeteksi lebih awal sehingga penanganan dapat segera dilakukan Tidak kalau sudah ketahuan sudah parah kayak gitu kan lebih susah Mas untuk penanggulangannya Terus yang kedua sekarang itu kan lagi marak tentang stunting. Jadi kita emang meminimalkan, menurunkan stunting mencegah stunting itu terjadi Jadi emang sejak dini kita harus pantau perkembangan dan pertumbuhan di posyandu Jadi anak tersebut dipantau berat badannya. Diharapkan ibu-ibu itu sadar maksudnya mengerti bahwa untuk datang ke posyandu itu sangat penting tadi Karena stunting ini kalau sudah ketahuan stunting prosesnya lama ya Bu ya. Bisa berbulan-bulan bahkan tahunan ya Bu ya. Iya, karena pelan-pelan dikit-dikit untuk mengembalikan gizinya ini ya. Gangguan pertumbuhan soal stunting itu Terus itu tadi ketika sudah datang ke posyandu, sudah diukur berat badannya, tinggi badannya, diharapkan tuh ibu itu tahu bahwa ini status gizi anaknya itu baik apa tidak dengan melihat salah satunya itu di grafik pertumbuhan itu tadi itu. Nanti akan dijelaskan ya Bu ya pada saat bertemu dengan tim yang sedang ada di posyandu. Makanya dianjurkan untuk ngobrol saja, enggak apa-apa ngobrol, tanya boleh. Dan apabila terjadi masalah tumbuh kembang kan bisa segera memeriksakan anaknya ke dokter jika itu tadi untuk menangani biar tidak semakin parah seperti itu. Oke. Nah, harapannya semakin sehat ya. Semakin sehat Oke, mau ditambah Ibu silahkan boleh. Nah, iya. Buat orang tua tuh yang penting jangan terlalu pusing apa yang harus dilakukan, tapi mencoba untuk melakukan apa yang harus dilakukan dulu gitu. Misalnya
pengen anaknya sehat, makannya baik, kitanya sebagai orang tua memberi contoh makanan yang baik itu seperti apa, makanan yang sehat seperti apa. Terus pengen anaknya tahu tumbuh kembangnya, sebagai orang tua juga rajin itu tadi, rutin ikut ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang anaknya. Oke. Gitu. Jangan sampai salah persepsi ya. Iya. Nanti dikiranya susu itu bagus tapi dibelinya susu yang kemasan. Kan repot juga ya. Makanya ketika ditanya, apakah anaknya minum susu? Iya Bu, itu tiap hari sudah tak jatah itu susu yang kotak itu. Waduh, ya ini juga yang repot ya. Padahal anaknya masih balita di bawah usia 5 tahun. Ini kan memprihatinkan ya. Sudah ada posyandu kok anaknya orang tuanya malah sampai tidak tahu hal beginian, kan repot. Makanya datang ke posyandu nanti akan mendapatkan bahwa ini loh susu yang baik untuk balita, ini loh yang tidak boleh, karena memang susu-susu kotak ini seharusnya kan untuk yang dewasa. Malah dikasihkan balita yang 5 tahun, di mana di situ juga kandungan gizinya juga dipertanyakan juga ya, untuk anak balita ini cocok apa tidak. Yang jelas itu kurang bagus ya Bu ya, untuk anak balita di bawah 5 tahun ini ya. Oke, Bu, terima kasih sudah rabuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Sore kali ini ada Ibu Lisa Kusumaningrum, Sarjana Gizi, dan Ibu Wahyu Puji Lestari, Ahli Media Gizi dari Puskesmas Jaken. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Oke Mitra Pas, jumpa kembali Kamis depan ya. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya Arif Vanili, mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.